Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delima Rizkia Rahma dari kelas Biologi C, Angkatan 2020. Di dalam video ini saya akan memaparkan makalah yang telah saya susun yang berjudul Mazhab-Mazhab Fikih. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang mazhab-mazhab fikih, saya akan menjelaskan latar belakang dari tersusunnya makalah ini. Nah, latar belakang. Oke, perlu kalian ketahui bahwa mazhab-mazhab fikih di dunia ini terbagi menjadi dua, yaitu Syiah dan Sunni. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya-tanya, kenapa mazhab bisa terbagi menjadi dua ya? Padahal kan seluruh umat Muslim di dunia ini berkiblat yang sama. Nah, jawabannya di sini. Jadi awal mula terbaginya dua mazhab ini adalah setelah Rasulullah wafat. Setelah Rasulullah wafat itu perselisihan mulai terjadi karena masalah kepemimpinan. Setelah Rasulullah wafat mulai muncul perselisihan antara umat Islam terkhusus mengenai kepemimpinan umat sebagai pengganti Nabi. Persatuan ini sedikit terguncang karena tidak adanya sumber yang benar dalam menyelesaikan permasalahan ini. Dalam pemilihan kepemimpinan ini memunculkan banyak sekali permasalahan yang mengakar kuat hingga saat ini. Perubahan sosial dan politik yang terjadi di dunia Islam merupakan dampak dari pengaruh pemikiran politik Islam yang meluas, terutama dalam pemikiran antara politik Islam Sunni dan Syiah tentang konsep kepemimpinan. Berhubungan dengan dua perbedaan pendapat ini, kemudian Sunni dan Syiah menghasilkan sistem pemerintahan Islam dengan sumber yang berbeda. Syiah mencetuskan teori imamah menjadi sistem pemerintahan Islam yang itu merupakan rancangan dari Tuhan dan suatu kepercayaan sebagai penegas keimanan. Sedangkan kelompok Sunni berpendapat bahwa persoalan kepemimpinan itu adalah urusan umat dan dapat diserahkan kepada umat. Karena Nabi tidak pernah memberikan metode yang khusus dalam pergantian kepemimpinan dan bersandar kepada dalil-dalil Al-Quran atau prinsipnya itu prinsip musyawarah. Dari kedua perbedaan di atas, sesungguhnya dua perbedaan itu timbul akibat dari kedua sumber yang digunakan berbeda. Perbedaan ini tidak hanya menjadi masalah kecil, tetapi bisa menjadi besar dan dapat mendalangi banyak ilmu sesat yang mengatasnamakan agama Islam. Nah, di dalam makalah yang saya susun, nanti saya akan menjelaskan lebih detail tentang apa itu mazhab Sunni, apa itu mazhab Syiah, perbedaannya, landasannya, dan lain sebagainya. Oke, kita ke yang pertama, yaitu pengertian dari mazhab Sunni. Mazhab Sunni itu biasa yang kita sebut sebagai yang bahasa lainnya itu adalah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Pasti di antara kalian sudah sering mendengar ini, sangat sering bahkan. Nah, Sunni ini adalah mereka yang senantiasa tegak di atas Islam sesuai dengan Al-Quran dan hadis yang sahih. Kurang lebih 90% umat Muslim sedunia merupakan kaum Sunni dan 10% menganut aliran Syiah. Sunni itu dimulai awal munculnya itu ketika perpolitikan yang mengatasnamakan Islam mulai ricuh dan Nabi Muhammad SAW wafat sebelum menunjuk siapa yang akan menggantikan beliau. Oleh karena itu, terjadilah konflik siapa yang pantas mengganti Rasulullah sebagai khalifah. Kemudian singkat cerita, ditunjuklah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Tetapi penunjukan ini tidak memuaskan beberapa kalangan dan bahkan ada kalangan yang mengklaim bahwa Ali bin Abi Thalib lebih sah menjadi khalifah dan mereka dapat memisahkan diri yang kemudian akan membuat aliran sendiri, yaitu aliran Syiah. Golongan yang lebih umum adalah golongan Sunni. Jadi yang kan tadi yang nggak setuju itu aliran Syiah. Nah, golongan yang setuju yang umum itu adalah golongan Sunni. Nah, di mazhab Sunni ini itu terbagi menjadi 4 mazhab. Tetapi perlu kalian ketahui
pembagian mazhab ini tuh tidak menyebabkan kericuhan, tidak membuat perpecahan. Perbedaan mazhab ini itu bukan dalam hal akidah, tapi dalam aturan cara ibadah. Yang apa ya, intinya itu enggak konfliknya enggak besar gitu. Kemudian perbedaannya itu juga terletak pada masalah yang bersifat samar-samar yang tidak diterangkan secara jelas dalam Al-Quran dan hadis. 4 mazhab ini adalah ada Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Ahmad bin Hambali. Keempat imam ini berupaya mengambil ijtihad dalam menyelesaikan masalah yang bersifat samar tersebut. Adapun 4 mazhab Sunni ini adalah ada mazhab Hanafi, Syafi'i, mazhab Maliki, dan mazhab Hambali. Yang pertama kita bahas adalah mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi ini itu didirikan oleh Imam Abu Hanifah yang jumlah pengikutnya ada 40%. Jadi ini yang paling banyak, guys. Jadi mazhab Hanafi itu yang paling besar di dunia ini, itu dari mazhab Hanafi. Penganut mazhab ini kebanyakan dari Asia Selatan, Asia Tengah, Lebanon, dan Pakistan. Kemudian yang kedua ada mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i didirikan oleh Imam Syafi'i yang diikuti oleh 28% Muslim di dunia. Penganutnya yang paling besar, yang paling banyak itu di Afrika Barat dan Utara. Nah, mazhab Syafi'i ini, mazhab Maliki ini mempunyai keunikan yang menyodorkan tata cara hidup penduduk Madinah sebagai sumber hukum karena Nabi Muhammad SAW hijrah, hidup, dan meninggal di sana. Dia yang terakhir ada mazhab Hambali. Mazhab ini didirikan oleh murid Imam Ahmad bin Hambali yang diikuti oleh 5% umat Muslim di dunia. Meskipun hanya sedikit, mazhab inilah yang dipegang oleh negara Arab Saudi. Dan, di tradisi keagamaan Sunni. Sunni memiliki beberapa tradisi keagamaan yang dibenarkan menurut dengan syariah dan nyaris dilakukan oleh seluruh masyarakat Islam di dunia. Di antaranya ada akikoh, khitan, kontrak nikah, zakat dan infak, kurban, puasa. Akan saya jelaskan satu persatu ya. Yang pertama adalah akikoh. Akikoh merupakan suatu kewajiban yang dilaksanakan oleh orang tua kepada anak baru lahir yang umurnya kurang dari 10 hari. Biasanya menyediakan daging-daging kambing, sapi, yang kemudian dikasih-kasihin ke saudara, tetangga, keluarga, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada khitan. Khitan adalah ritual seorang laki-laki dengan dipotong kulit kelaminnya. Dan hal ini juga memiliki dampak positif bagi kesehatan. Yang ketiga ada kontrak nikah. Kontrak nikah adalah peresmian hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan sesuai dengan syariat agama. Ada zakat dan infak yang merupakan pemberian daging hasil kurban atau sebagian harta. Ya bisa juga dengan pemberian harta berupa barang atau uang kepada orang lain yang membutuhkan, yang berhak. Kemudian ada kurban. Nah, kurban itu adalah pemotongan hewan kurban, bisa sapi, unta, kambing, atau domba pada hari Idul Adha. Ya, yang terakhir ada puasa, yaitu menahan hawa nafsu dari waktu fajar hingga terbenamnya matahari. Mazhab Sunni selain berpedoman pada Al-Quran, juga berpedoman kepada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih. Di dalam hadis ada beberapa hal yang dapat dijadikan landasan terpenuhinya suatu hadis. Ini ada qaul yang artinya adalah perkataan Nabi, ada fi'il atau budi pekerti Nabi, dan ada ikrar atau diamnya Nabi. Jadi diamnya Nabi itu adalah suatu tanda persetujuan Nabi terhadap amalan atau perbuatan yang dilakukan oleh sahabat-sahabatnya. Sunni itu adalah kelompok yang mayoritas selalu memegang supremasi kekuasaan.
Pemikiran para Sunni seringkali dijadikan sebagai alat legitimasi kekuasaan yang sedang berkembang di dunia Islam. Itu penjelasan dari mazhab Sunni. Kemudian kita beralih ke mazhab Syiah. Pengertian mazhab Syiah. Maaf ya. Nah, mazhab Syiah. Mazhab Syiah itu merupakan salah satu dari sekian banyak aliran-aliran sempalan dalam Islam. Syiah itu berasal dari kata bahasa Arab Syiah yang artinya pengikut. Dan dia itu kalimat bersejarahnya itu adalah Syiah Ali, pengikut atau pengikut Ali. Syiah menurut etimologi bermakna pembela dan pengikut seseorang. Dapat juga dimaknai setiap kaum yang berkumpul di atas suatu perkara. Contohnya adalah Syiah Muhammad, artinya pengikut Muhammad atau pecinta Muhammad atau juga kelompok Muhammad. Aliran Syiah itu ada bermacam-macam. Ada aliran Syiah Zaidiyah, Syiah Imamiyah Isna Asy'ariyah, ada Syiah Ismailiyah, dan lain-lain. Saat ini apabila kita menyebut kata Syiah, yang dimaksud adalah Syiah Imamiyah Isna Asy'ariyah. Karena apa? Karena Syiah itu sedang berkembang dan berpusat di negara Iran. Penganut aliran Syiah percaya bahwa keluarga Muhammad adalah sumber pengetahuan yang terbaik dalam bidang Al-Quran dan Islam. Muslim Syiah juga berpendapat bahwa Ali bin Abi Thalib adalah sepupu dan menantu Muhammad dan keluarga Ahlul Bait merupakan penerus kekhalifahan setelah Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita ke ajaran aliran Syiah. Ajaran aliran Syiahnya banyak banget. Ini ada 11 ajaran yang akan saya paparkan. Yang pertama adalah Ahlul Bait. Ahlul Bait itu merupakan artinya keluarga atau kerabat dekat. Dalam sejarah, istilah ini dimaksud kepada keluarga atau kerabat Nabi Muhammad SAW yang bentuk dari Ahlul Bait ini ada 3, yaitu mencakup istri-istri Nabi Muhammad dan seluruh Bani Hashim, kedua hanya Bani Hashim, dan yang ketiga adalah terbatas hanya pada Nabi sendiri, Ali, Fatimah, Hasan, Husain, dan imam-imam keturunan Ali bin Abi Thalib. Yang kedua ada Al-Bada. Al-Bada adalah keyakinan bahwa Allah SWT mampu mengubah suatu peraturan atau keputusan yang sudah ditetapkannya dengan keputusan yang baru. Jadi menurut aliran Syiah, perubahan keputusan dari Allah SWT bukan karena Allah baru mengetahui suatu maslahat yang sebelumnya tidak diketahuinya. Yang ketiga adalah Asyura atau artinya 10. Nah, hari ke-10 dalam bulan Muharram diperingati sebagai hari berkabung untuk memperingati wafatnya Imam Husain bin Ali dan keluarganya di tangan pasukan Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan. Dalam acara ini, orang-orang Syiah membaca sholawat Nabi dan keluarganya, mengutuk pembunuh, serta memperagakan aksi memukul-mukul dada dan mengangkat peti mayit sebagai lambang dari kesedihan. Kemudian yang keempat ada imamah, yang artinya adalah kepemimpinan. Yang ajaran ini merupakan keyakinan bahwa setelah Nabi Muhammad SAW wafat, harus ada pemimpin-pemimpin Islam yang melanjutkan misi atau risalah Nabi. Yang kelima ada ismah, artinya memelihara atau menjaga, yang merupakan kepercayaan bahwa para imam yang termasuk Rasulullah itu telah dijamin Allah dari segala bentuk perbuatan salah atau lupa. Dan ada Mahdawiyah. Mahdawiyah adalah keyakinan akan datangnya seorang juru selamat di akhir zaman yang dapat menyelamatkan kehidupan di muka bumi ini yang disebut sebagai Imam Mahdi. Jadi menurut Syiah, Imam Mahdi adalah orang yang salah seorang dari imam-imam yang mereka yakini. Kemudian ada Marja'iyah atau wilayah al-faqih. Marja'iyah berasal dari kata marja yang artinya tempat kembali. Tempat kembalinya sesuatu.
Sedangkan wilayah adalah kekuasaan dan faqih adalah ahli hukum Islam. Berarti yang memiliki arti kekuasaan atau kepemimpinan para fuqaha. Kemudian ada roj'ah. Roj'ah artinya adalah pulang atau kembali. Adalah keyakinan tentang penghidupan kembali hamba Allah yang soleh dan hamba Allah yang durhaka untuk membuktikan kebesaran Allah di muka bumi bersama dengan munculnya Imam Mahdi. Takiyah artinya takut. Adalah sikap berhati-hati dalam menjaga keselamatan jiwa karena khawatir dengan bahaya yang akan menimpanya. Nah, kemudian ada tawasul. Tawasul adalah memohon sesuatu pada Allah dengan menyebutkan pribadi atau kedudukan seorang nabi, imam, atau juga seorang wali agar doanya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah tawali. Tawali adalah mengangkat seseorang sebagai pemimpinnya. Nah, selain tawali ini ada juga namanya tahari. Tahari yang artinya adalah melepaskan diri dari seseorang. Kedua sifat ini dianut oleh Syiah berdasarkan dengan beberapa ayat dan hadis yang mereka pahami sebagai perintah untuk mengangkat seorang sebagai pemimpin kepada ahlul bait dan tabari dari musuhnya. Itu penjelasan dari aliran Syiah. Kemudian kita berlanjut ke perbedaan Sunni dan Syiah. Syiah dan Sunni itu lebih banyak persamaannya daripada perbedaannya. Perbedaannya hanya pada hal yang tidak prinsipil. Perbedaannya di antara lain ada rukun iman, rukun Islam dalam hal fikih, kepemimpinan, dan Sunni dan Syiah itu sama-sama menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan dalam menetapkan hukum. Tetapi hanya saja pengertian Sunnah dan Sunni itu terbatas dalam ucapan dan perbuatan. Terbatas dalam ucapan, perbuatan, dan pembenaran atas Nabi tentang apa yang diucapkan atau dilakukan oleh sahabat-sahabat beliau. Kemudian ke sumber penetapan hukum. Sumber penetapan hukum Sunni itu ada Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Qiyas itu adalah analogi. Kemudian yang Syiah itu ada Al-Quran, Sunnah, Ijma, pandangan dari pakar agama, dan juga menggunakan akal sehat. Akal sehat artinya maksudnya adalah apapun yang diterima oleh akal sehat, maka dianggap tidak bertentangan dengan agama. Terima kasih. Itu pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.